berharga di mata-Nya, mulia, dan aku ingin mengasihi Engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai ganti, bangsa-bangsa sebagai ganti. Kembali saya menyapa saudara di pesan Courage Message hari ini dengan pesan yaitu bahwa kita berharga. Hari ini saya membawakan pesan Tuhan mengingatkan bahwa semua manusia ini diciptakan Allah dengan sempurna adanya. Allah memberikan kita gambaran dirinya. Karakter Allah diberikan kepada kita. Karena apa? Karena kita berharga di matanya. Kalau saudara tidak berharga di mata Tuhan, bisa saja itu bilang begini, begitu kau dalam kandungan sudah langsung kupicitkan mati, selesai. Begitu Anda keluar dari kandungan, Tuhan sudah memberikan peluang hidup, kesempatan untuk kita jalani. Dan kita harus bisa menunjukkan Tuhan yang memberikan hidup dan kita harus jalani bersama dengan Dia. Diberikan kita kesempatan menjalani hidup karena Allah sangat menyayangi kita. Ada kalanya Tuhan tidak membiarkan seorang itu panjang usianya karena Allah berkehendak. Tuhan berkata kepada kita hari ini, kita orang-orang yang berharga di matanya Tuhan. Saudara tahu berharga, kalau saudara melihat yang namanya emas, apakah saudara mau buang-buang? Mikir. Pasti emas itu dijaga. Bahkan lihat kiri kanan dapat emas tengah jalan, apakah ini punya orang lain? Diam-diam simpan karena berharga. Kalau saudara melihat emas ada di pinggir jalan, ada handphone, campakkan saja, sampah ini, maka saudara menganggap itu berharga. Tapi karena berharga penting bagi saudara, saudara jaga, saudara rawat. Karena hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Dia menjaga kita setiap hari, Dia merawat kita, Dia memberikan anugerah kesempatan bagi kita. Setiap hari Dia mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Setiap hari Dia memberikan perkataan-perkataan yang menguatkan kepada setiap kita supaya kita siap menjalani hari. Karena kita orang-orang berharga. Karena begitu pentingnya hidup kita, maka Yesus mau mati bagi kita. Kalau saudara tidak penting bagi Tuhan, maka Yesus tidak akan mau mati untuk menebus dosa kita. Begitu Dia melihat manusia berdosa, banyak pelacur, banyak penipu, banyak pemungut cukai, biarlah mereka masuk neraka. Tapi Yesus tidak. Dia melihat ada orang pemungut cukai, Dia melihat ada orang pelacur, Dia dalam hatinya Dia merasakan kepedihan. Ini orang-orang yang harus ditolong, ini orang-orang diselamatkan. Itu sebabnya Dia tidak mau turun dari tiang kayu salib. Karena apa? Dia mau menebus dosa kita. Dia menganggap kita penting. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak tunggal supaya tidak ada kita yang binasa, tapi kita semua beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasihnya, karena begitu sayangnya Dia kepada kita. Saudara, seandainya hanya saudara saja yang berdosa di dunia ini, apakah Yesus mau mati? Ya, Dia akan tetap mau mati di kayu salib supaya saudara yang sendiri berdosa itu bisa menjadi milik Allah, milik Tuhan. Karena apa? Karena begitu berharga. Bagaimana keadaan kita hari ini? Mungkin saudara merasa kulitnya kurang cantik, saudara merasa bibirnya sumbing, saudara merasa mata penglihatannya juling, saudara merasa kurang ganteng, ada kurang cantik, kurang hias, kurang dan sebagainya. Tapi Tuhan melihat kita orang-orang yang berharga. Kita penting di matanya. Karena pentingnya kita, setiap hari Allah mau bersekutu, Allah mau bicara dengan kita. Saudara, untuk bicara kepada seorang presiden tidak mudah. Ada jalur-jalur yang harus dilalui. Untuk bisa bertemu bupati saja ada protokol-protokolnya. Tapi Tuhan tidak membutuhkan protokol-protokol untuk bertemu dengan Dia. Dan Dia sangat rindu untuk berbicara dengan kita karena kita berharga. Saudara hari ini mendengar pesan Tuhan karena Dia menganggap kita orang berharga. Saudara hari ini diberkati dengan perkataan-perkataan menguatkan karena Dia menganggap saudara berharga dan mulia. Saudara tahu mulia itu sangat mulia, sangat agung, sangat penting, sangat luar biasa. Tuhan melihat kita orang-orang mulia. Jadi kalau dikatakan di sini Tuhan menganggap kita orang mulia dalam pandangannya, jangan anggap enteng atas hidup kita. Jangan anggap dirimu murah. Jangan anggap dirimu seperti seorang budak. Lihatlah dirimu sebagai orang yang mulia di mata Tuhan. Dia turun ke dunia ini. Dia mau mengangkat kita dari lumpur dosa, menyelamatkan kita dari jurang maut, membawa kepada kemuliaan,
dibawa kepada kehidupan yang kekal, masuk ke tempatnya, ke surga yang kekal. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia melihat kita orang yang mulia dalam pandangan. Mungkin orang lain menyepelekan kita, mungkin orang lain menganggap kita orang murah, mungkin orang lain terlalu anggap enteng dengan kita. Tapi Tuhan berkata kita ini mulia di dalam pandangan. Banggalah saudara, hari ini saudara adalah orang yang mulia di pandangan Tuhan. Jangan mau diremehkan orang lain karena saudara tidak bisa. Jangan menganggap diri kita orang tidak berguna. Jangan menganggap diri orang tidak berarti. Semuanya yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Kita mulia dalam pandangannya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa Dia mengasihi kita. Dia mengasihi, Dia peduli, Dia memberikan apa yang Dia punya untuk kita. Dia punya surga, maka surga Dia siapkan tempat untuk kita. Kalau saudara mungkin hari ini yang kontrak, saudara yang minjam-minjam, yang nyewa, yang punya rumah yang kecil, lihatlah, Tuhan sudah siapkan tempat bagi saudara yang merasa tidak punya apa-apa. Di surga yang kekal, Dia berikan tempat yang terbaik untuk kita. Karena apa? Dengar sekali lagi, saudara orang yang mulia, orang yang berharga, dan dikasihi Tuhan. Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan berkata, aku memberikan manusia sebagai ganti nyawa. Manusia yang dimaksud adalah Yesus. Yesus menggantikan diri kita. Ngapain? Seperti kurang kerjaan. Dia Allah, apa kurangnya lagi? Dia sudah punya semuanya, lengkap bagi Dia, perfect, tidak ada kurang satupun, tidak kekurangan apapun, tidak ada yang minus bagi Dia, dan Dia memiliki semuanya. Ada banyak Allah-Allah kecil di dunia ini, ilah-ilah lain yang ingin mendapatkan sesuatu, dia korbankan yang lain. Tapi Allah yang kita sembah, Yesus tidak. Hanya supaya kita menjadi miliknya, Dia tidak mengorbankan lain, tapi korbankan dirinya. Mati di kayu salib untuk menebus kita menjadi kepunyaannya. Saudara yang luar biasa, saudara yang berharga, saudara yang mulia di mata Tuhan. Hari ini lihatlah betapa berharganya. Kita bukan orang murahan. Saudara yang pernah ada dalam keadaan terpuruk, mungkin ada orang-orang yang pernah melacurkan diri, ada orang yang pernah hidup dalam perzinahan, ada orang-orang yang jatuh hidupnya, hancur hidupnya. Hari ini saya ingatkan, saya sampaikan, saudara orang berharga, saudara orang mulia, jangan jual hidupmu untuk hal-hal yang sementara. Jangan jual hidupmu untuk hal-hal yang sementara di dunia ini. Jangan pikirkan dunia ini yang merenggut sesuatunya, merenggut semua dari diri kita. Tapi pikirkanlah Tuhan yang sangat peduli yang sampai hari ini, seperti tangan yang terulur, Dia menantikan, Dia menunggu kita datang kepada Dia. Jadi uluran tangannya. Nah, hari ini saya akan kita pesan ini, saudara berharga bukan karena kata saya, saudara berharga bukan karena kata orang lain, tapi langsung Raja segala raja, langsung sang pencipta hidup kita, Dia yang mengatakan kepada kita, angkatlah wajahmu, pandang Dia. Dia yang luar biasa, Dia yang membentuk manusia dengan jari tangannya yang rela kotor-kotor supaya kita ini melihat Allah sangat peduli. Allah menciptakan hewan-hewan dengan perkataan, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan perkataan, Allah menciptakan langit dan bumi, penerang-penerang dan sebagainya. Dia gunakan kata-katanya. Tapi pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia langsung turun menciptakan dengan debu tanah. Bagaimana Dia menciptakan dengan debu tanah? Pasti tangannya kotor. Tangan yang kudus itu membentuk manusia sehingga manusia jadi serupa gambaran dengan Dia. Karena berharganya kita, gambaran Dia berikan kepada kita. Dia tidak berikan gambaran hidupnya, gambaran Allah kepada tumbuh-tumbuhan. Dia tidak berikan gambarannya kepada hewan. Sudah pernah melihat wajah Tuhan di wajah seekor lembu? Tuhan menaruhkan gambarannya dalam diri manusia, di dalam diri saudara dan saya. Karena kita berharga, kita mulia, dan Dia sangat mengasihi. Dia pesannya memberkati, menguatkan setiap kita. Kita orang mulia, kita orang berharga di mata Tuhan. Yakinlah kita pasti dibawa ke rumahnya yang kekal, yaitu di surga yang dimana tidak ada lalat karat yang mengganggunya. Dan kita sampai selama-lamanya hidup bersama dengan Dia. Pesan ini kiranya menguatkan setiap kita dengan menganggap bahwa kita orang yang berharga. Kiranya Tuhan berkati saudara dalam nama Yesus. Kalau ini saudara merasa sangat lemah, tidak kuat menjalani hari-hari, saya berdoa saudara.
Tuhan, aku berdoa buat orang-orang yang menyaksikan pesan ini, biar mereka dikuatkan, biar mereka diteguhkan harga diri mereka itu bukan murah, mereka orang-orang yang berharga, mereka orang-orang yang mulia di mata Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi mereka, bahkan memberikan manusia Yesus mati supaya mereka menjadi milik kepunyaan. Tuhan sudah siapkan tempat bagi kami yang mau mengasihi Tuhan di sana di surga yang kekal bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami hari ini mendapatkan kebebasan, kekuatan baru karena Allah yang menjadikan kami berharga. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara ingin didoakan, saudara bisa menghubungi saya di nomor 0852 624 Saya akan menghubungi saudara, saya akan masukkan saudara tutup video saya, dan kita sama-sama berdoa. Kita percaya, kita yakin ada mujizat terjadi. Haleluya, Tuhan berkati saudara.